Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-106. Kita lanjutkan kajian kita tentang munculnya jagat raya. Kita sudah membahas dalam berbagai episode tentang kondisi jagat raya yang sangat menarik karena memunculkan sudut pandang baru bahwa jagat raya itu bukanlah benda mati, bahwa jagat raya itu boleh jadi adalah sebuah bayangan holografik dari Sang Pencipta, bahwa jagat raya itu ternyata memiliki kesadaran dan seterusnya yang kemudian mengarah kepada keberadaan sistem informasi yang ada di dalam jagat raya itu dan muncul sebagai sebuah aturan, sebagai sebuah hukum alam dan sebagai sunatullah kita menyebutnya. Hari ini kita akan melanjutkan kajian menarik itu dengan terus menelusuri sistem informasi yang terdapat di dalam jagat raya itu, yang ternyata menurut Al-Quran itu bersumber dari kalimat perintah. Kalimat perintah penciptaan yang kita kenal sebagai kun. Sejak diucapkan kalimat perintah itu oleh Sang Maha Pencipta, kun, jadilah, maka seluruh jagat raya ini berproses menjadi mengikuti sunatullah, mengikuti kalimat perintah itu di dalam koridor hukum alam yang menyertainya sehingga berproses seiring dengan waktu sudah miliaran tahun sampai hari ini di masa kita berada ini. Di episode yang sebelumnya kita telah melakukan kajiannya membahas secara mendetail bahwa setiap eksistensi di alam semesta ini ternyata mengandung bit informasi. Dimulai dari benda-benda mati bahkan sampai makhluk hidup. Misalnya kita lihat pada penyusun jagat raya ini. Kita sudah seringkali mengkajinya bahwa segala materi yang ada di jagat raya ini, bahkan ruang waktu materi dan energi, itu muncul dari apa yang disebut sebagai fluktuasi kuantum. Maka kalau kita lihat, fluktuasi kuantum itu sesungguhnya adalah sistem informasi, di mana di dalam fluktuasinya itu ada sistem informasi yang memerintahkan kepada partikel-partikel kuantum atau medan kuantum itu untuk membentuk jagat raya, membentuk ruangan, membentuk waktu, membentuk energi, mengkristal menjadi materi dan seterusnya, terbentuklah jagat raya ini. Sehingga kalau kita urutkan mulai dari yang terkecil yaitu kuantum, kemudian menjadi quark, menjadi partikel-partikel subatomik, menjadi atom, ya, struktur atom, kemudian menjadi molekul, menjadi materi, benda, dan seterusnya, sampai skala makrokosmos di mana benda-benda langit itu memiliki keteraturan di dalam berdinamika, maka kita menemukan di dalam semua itu ada sistem informasi yang mengendalikan semua dinamika yang ada di dalam jagat raya ini mengikuti proses tertentu. Bahkan mengikuti arah tertentu, sehingga memunculkan segala macam yang ada ini. Kita menyebutnya itu dan menyimpulkan itu sebagai sebuah sistem informasi. Bukan hanya pada alam semesta, tetapi pada diri manusia pun kita menemukan pola yang sama. Bahwa unit terkecil kehidupan manusia itu adalah sel. Dan di dalam sel itu, di inti selnya tersusun dari sistem informasi, yaitu kode-kode genetika, kode-kode DNA kita yang tersusun dari molekul-molekul basa ACGT yang membentuk makna, kode-kode perintah untuk memunculkan mekanisme kehidupan di dalam diri seorang manusia. Sel itu kemudian diperintahkan oleh sistem informasi itu membentuk jaringan sel. Jaringan sel membentuk organ.
organ membentuk seluruh tubuh manusia. Jadi tubuh manusia sesungguhnya adalah sistem informasi yang mengikuti pola tertentu, dan kalau itu kacau maka kacaulah semua kondisi dan keadaan tubuh manusia itu. Bukan hanya tubuhnya secara material, tetapi ternyata jiwanya, kesadaran kita itu juga adalah sistem informasi yang terbentuk dari sirkuit sarafi, sel-sel saraf di otak kita membentuk yang namanya kesadaran. Jadi kesadaran kita baik yang awareness maupun yang consciousness sesungguhnya adalah sistem informasi belaka. Jadi sahabat sekalian, poin pentingnya adalah segala yang ada ini sesungguhnya bukan cuma kumpulan dari benda-benda mati, melainkan kumpulan benda mati yang diarahkan oleh sebuah sistem informasi yang inherent di dalamnya. Sekali lagi kita sebut sebagai hukum alam atau sunatullah atau perintah. Informasi yang mengandung perintah untuk mengarahkan segala yang ada ini berproses menuju arah tertentu. Ini menjadi poin yang sangat penting dan akan kita kaji lebih mendalam pada kesempatan kali ini. Dari mana sesungguhnya sistem informasi itu muncul? Kalau kita lihat dalam skala jagat raya, maka kita akan mendapatkan kesimpulan jagat raya ini tersusun oleh 5 variabel. Yang pertama adalah ruang, kemudian waktu, energi, materi, dan yang kelima adalah informasi. Manakah yang paling duluan di antara variabel-variabel itu? Kalau kita tarik ke belakang, maka ruang itu pernah tidak ada. Dikarenakan jagat raya ini memang sedang mengembang, ruangnya terus membesar. Yang kalau kita tarik ke masa lalu, maka dia akan mengecil-mengecil dan pada satu titik disebut sebagai singularitas. Bisa disebut sebagai titik nol dari ruangan jagat raya. Ruangan pernah berada pada titik nol itu. Sebagaimana waktu juga pernah pada waktu ke nol. Kemudian materi dan energi berarti juga pernah pada posisi yang sama dengan ruang dan waktu pada titik nol itu. Di dalam ilmu astrofisika atau kosmologi dikenal sebagai titik singularitas. Sahabat sekalian, titik singular itulah yang kemudian dinamai sebagai quantum vacuum state, yaitu suatu keadaan vakum di fase kuantum. Ini memang agak unik ya, karena digambarkan sebagai sebuah kevakuman tetapi tidak kosong. Biasanya kita berpikir vakum sama dengan kosong, tetapi ini adalah sesuatu yang vakum di fase kuantum di mana itu bukanlah kekosongan. Ini yang pernah saya sampaikan bahwa jagat raya tidak mungkin muncul dari kekosongan, ketiadaan. Karena kalau tidak ada, maka ya akan tidak ada seterusnya. Keberadaan hanya bisa muncul dari sesuatu yang ada. Jadi sebelum muncul ruang, waktu, materi, dan energi, yang ada adalah semacam medan kuantum belaka yang disebut sebagai vacuum state, keadaan vakum, kosong, tidak ada apa-apa, dan statis. Tetapi menariknya kemudian semua ini menjadi muncul disebabkan oleh medan statis yang dalam fase kuantum itu tiba-tiba berdinamika, berfluktuasi, sehingga disebutlah sebagai fluktuasi kuantum. Dikarenakan medan kuantum yang tadinya statis hanya berupa medan gaya kuantum saja, tiba-tiba berdinamika, tiba-tiba berfluktuasi, maka memunculkanlah ruang, waktu, energi, dan materi, dan muncullah jagat raya. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan medan statis yang vakum itu tiba-tiba berfluktuasi? Atau bisa juga disebutkan siapa yang melakukan proses awal untuk memicu terjadinya proses fluktuasi itu dari medan yang statis kemudian menjadi berfluktuasi.
yang disebut oleh ilmu pengetahuan sebagai fluktuasi kuantum yang kemudian menghasilkan jagat raya ini dari skala mikrokosmos sampai makrokosmos yang kita amati sekarang ini. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah adanya sesuatu yang mengganggu kesetimbangan jagat raya yang tadinya berupa potensi saja, yang disebut sebagai vacuum state, medan kuantum yang vakum, tiba-tiba berdinamika. Maka kita bisa mendapatkan imajinasinya bahwa itu pasti ada sesuatu yang mengganggu, yang memicu kesetimbangan jagat raya ini, sehingga kemudian menjadi tidak setimbang dan berdinamika memunculkan segala yang ada yang kita amati sekarang ini di alam semesta. Karena sesungguhnya lah menurut pengamatan ilmu fisika modern, khususnya termodinamika, digambarkan tentang hukum termodinamika bahwa jagat raya ini sesungguhnya berada dalam kesetimbangan. Ada mekanisme keseimbangan yang memunculkan kesetimbangan. Jadi ibaratnya kalau kita melihat sebuah neraca, kanan dan kiri ditimbang, kemudian posisinya seimbang, itu juga disebut sebagai setimbang. 1 kilo dengan 1 kilo, maka dia statis, diam. Dia akan bergerak ketika diberikan gangguan, diberikan masukan energi misalnya, kemudian ada yang menekan sedikit di salah satu dari kesetimbangan itu, begitu ditekan sedikit maka dia akan bergoyang. Dikarenakan dia memiliki mekanisme keseimbangan, maka dia akan terus bergoyang ketika ini tidak diganggu oleh energi yang lain atau gaya yang lain. Jadi sahabat sekalian, alam semesta ini menurut hukum termodinamika sesungguhnya adalah dalam keadaan zero sum game. 0, selisih antara energi dengan energi, antara materi dengan materi yang berpasangan dan berlawanan, itu sesungguhnya adalah 0 belaka. Ada energi keluar, ada energi masuk, dijumlahkan 0. Ada materi, ada antimateri, dijumlahkan 0. Maka menurut hukum termodinamika, terjadilah apa yang disebut sebagai kekekalan energi. Energi di alam semesta ini jumlahnya 0 dan tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Energi itu hanya berputar-putar dan berubah bentuk saja. Jika di suatu tempat itu ada kondisi yang lebih panas dibandingkan sebelahnya yang lebih dingin, maka energi panas itu akan mengalir ke tempat yang lebih dingin. Nah, menariknya di sini bertambah panas, maka di sini akan berkurang panasnya menjadi lebih dingin. Itu dimanapun, di seluruh jagat raya, bahkan di bumi kita juga, ketika di suatu tempat bertambah panas, maka di tempat lain akan bertambah dingin. Itu cuma berputar-putar saja di seluruh jagat raya, karena jagat raya adalah sistem yang tertutup. Juga digambarkan bahwa ada hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tetapi berubah bentuk saja. Dari energi panas menjadi energi listrik. Dari energi listrik menjadi energi mekanik, ya, menjadi energi segala macam, berubah-ubah, tetapi jumlahnya di seluruh jagat raya ini energinya ya tetap. Materinya tetap, energinya ya tetap. Materi bertemu dengan antimateri bertabrakan atau bereaksi, hilang dua-duanya menghasilkan energi. Nanti energinya kemudian mengkristal jadi materi lagi. Dan seterusnya, jagat raya adalah sistem yang tertutup. Awalnya berada di dalam kesetimbangan. Perubahan energi, perubahan materi itu 0. Statis dalam keadaan seimbang dan setimbang. Apa yang menyebabkan dia kemudian bergerak berdinamika, itu berarti ada campur tangan dari luar sistem yang tertutup ini. Saya gambarkan seperti sebuah balon udara. Balon udara dalam volume tertentu itu adalah sistem yang tertutup. Jumlah udara yang ada di dalamnya tetap. Tidak bisa ada udara masuk atau udara keluar dari balon udara itu. Maka kalau kita mau menjadikan balon udara itu berdinamika, bergerak, kita harus menambahkan energi ke balon udara yang sesungguhnya sistem tertutup itu. Misalnya
diberikanlah tambahan panas kepada balon itu. Jangan terlalu panas, nanti meletus. Dihangatkan saja secukupnya, tetapi ada tambahan energi panas, maka apa yang terjadi pada balon itu? Balon itu akan berkembang, menggelembung, volumenya bertambah. Pertanyaannya, apakah ada tambahan udara di dalam balon yang menggelembung itu? Tidak, karena dia sistem yang tertutup. Apa yang menyebabkan dia menggelembung? Dikarenakan kita menambahkan energi dari luar sistem tertutup itu, yang kemudian energi itu diubah menjadi energi mekanik, kinetik, yang membuat volumenya kemudian menggelembung. Sahabat sekalian, jadi yang menyebabkan balon udara itu menjadi berdinamika dan menggelembung adalah campur tangan tambahan energi dari luar sistem. Sama dengan jagat raya ini. Jagat raya ini adalah sistem tertutup yang sudah dibuktikan secara ilmiah, secara hukum termodinamika. Maka apa yang menyebabkan jagat raya ini mengembang seperti diamati oleh ilmu pengetahuan? Pasti ada campur tangan dari luar sistem jagat raya itu. Jadi sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah jagat raya ini awalnya setimbang. Selisih energinya kalau dijumlahkan itu 0, materinya juga kalau dijumlahkan 0, gaya-gaya yang ada di alam semesta dijumlahkan juga 0. Tetapi ada, energinya ada, materinya ada, gaya-gaya ada, tetapi dalam kondisi yang setimbang. Nah, kesetimbangan itulah yang di dalam ilmu fisika modern disebut sebagai kondisi yang simetri. Awalnya seimbang, seperti sebuah timbangan tadi saya gambarkan, kemudian ditekan sedikit, dia akan bergerak terus-menerus. Atau juga bisa digambarkan seperti efek domino. Kartu-kartu domino berjajar, berbaris, panjang sekali dalam keadaan statis, berdiri semua. Bagaimana cara membuat ini supaya berdinamika dari kondisi statis itu? Maka kita harus memasukkan, memicu munculnya dinamika itu. Begitu kita sentuh salah satu kartu domino yang tadinya setimbang itu, dia akan kemudian jatuh dan menimpa kartu-kartu yang ada di dekatnya secara terus-menerus beruntun dan kemudian memunculkan kesetimbangan baru ketika semua kartu itu telah jatuh rebah di lantai misalnya. Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim terkait dengan kondisi jagat raya ini. Di mana ada seorang ilmuwan muslim yaitu Profesor Abdus Salam yang mendapatkan hadiah Nobel dikarenakan berhasil memunculkan sebuah teori tentang keseimbangan, tentang simetri jagat raya itu. Beliau memunculkan sebuah teori yang disebut sebagai elektroweak, yaitu gabungan gaya-gaya elektromagnetik dengan nuklir lemah yang diinspirasi oleh ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Tsummarji'il basara karrotaini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan lelah. Ayat ini memberikan gambaran dan kemudian menginspirasi Profesor Abdus Salam tentang keseimbangan jagat raya. Keseimbangan yang kemudian juga menggambarkan tentang simetri. Karena keseimbangan itu hanya bisa muncul karena ada simetri itu. Seperti sebuah timbangan tadi, ada pasangan-pasangannya. Dan ini juga diceritakan oleh Al-Quran bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu mengikuti pasangan-pasangan atau berdasar pada pasangan-pasangan.
Allah berfirman tentang itu di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Maka kalau kita lihat dalam skala jagat raya, kita menemukanlah apa yang disebut sebagai materi dan antimateri. Yang ketika itu direaksikan menjadi reaksi namanya reaksi pemusnahan atau anihilasi akan memunculkan energi. Dan sebaliknya energi itu berpasangan dengan materi, kalau dia dikristalkan dia berubah kembali menjadi materi. Energi pun itu ada yang bersifat masuk dan bersifat keluar, berpasang-pasangan terus. Pasangan-pasangan itu menjadikan munculnya dinamika di dalam keseimbangan jagat raya. Dan yang menarik, kemudian Al-Quran juga menginformasikan bahwa keseimbangan itu bukan hanya di skala alam semesta. Pada diri manusia pun ada keseimbangan itu, di mana tubuh kita mengalami proses yang berdinamika di dalam keseimbangan. Dalam istilah medisnya disebut sebagai homeostasis dan homeodinamis. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat Al-Infitor ayat 7 dan 8. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Jadi secara biologis atau medis kita mengenal adanya mekanisme keseimbangan di dalam diri manusia itu yang memunculkan sistem informasi, perintah-perintah untuk menjadikan kita ini bisa eksis, tetap hidup. Kalau kita ini terlalu kepanasan, maka tubuh akan memunculkan mekanisme untuk mendinginkan. Kalau tubuh mengalami kedinginan luar biasa, maka tubuh akan melakukan metabolisme untuk memanaskan. Kalau ada serangan penyakit, maka tubuh akan menghasilkan perlawanan untuk melawan datangnya penyakit, baik itu bakteri atau virus dan sebagainya. Poin pentingnya adalah tubuh kita memiliki sistem informasi yang dibangun atau yang bekerja secara keseimbangan itu. Jadi sahabat sekalian, di seluruh jagat raya sampai pada diri kita sendiri, Allah meletakkan sistem keseimbangan itu. Awalnya setimbang, nol, tetapi kemudian dipicu untuk melakukan dinamika dan terjadilah seluruh proses yang terjadi di alam semesta ini. Maka bagaimanakah Al-Quran menggambarkan proses munculnya gangguan terhadap kesetimbangan alam semesta itu sehingga kemudian mengalami dinamika dan menghasilkan alam semesta dengan segala peristiwanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam sejumlah ayat, bahwa pada saat jagat raya ini belum terbentuk, maka kemudian Allah mengucapkan kalimat perintah, sistem informasi yang dimasukkan ke dalam kesetimbangan jagat raya yang waktu itu belum apa-apa. Ada sesuatu, potensi, medan yang disebut sebagai medan kuantum atau vacuum state itu, sebuah keberadaan yang disebut sebagai vakum, dan kemudian Allah mengganggu kesetimbangannya dan muncullah dinamika, muncullah fluktuasi kuantum yang menciptakan atau memunculkan segala macam eksistensi yang seperti kita lihat sekarang ini. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-An'am ayat 73. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan kun, jadilah, lalu menjadilah ia. Bahkan bukan hanya pada alam semesta, melainkan pada segala sesuatu yang dikehendakinya. Ketika Allah menciptakannya, maka cukup bagi Allah mengatakan kalimat informasi, kalimat perintah, kun, jadilah, maka jadilah apa yang Dia kehendaki. Allah berfirman tentang itu di surat Al-Baqarah 117.
Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka menjadilah ia. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan kajian secara komprehensif antara fakta-fakta ilmiah dengan kajian informasi hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran ini memberikan kekuatan, kemajuan, peningkatan terkait dengan keimanan dan ketakwaan kita tentang kebenaran agama ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.